Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 13. Ingat, matematika akan mudah dikerjakan jika kita memahami konsepnya. Langsung saja kita bahas soal nomor 13. Polinomial fx dibagi x-1 bersisa 2, dan dibagi x-2 bersisa 3. Polinomial gx dibagi x-1 bersisa 5, dan dibagi x-2 bersisa 4. Jika hx sama dengan fx dikali gx, sisa pembagian hx oleh x kuadrat min 3x plus 2 adalah. Untuk soal ini, langkahnya yang paling pertama kita tulis adalah persamaan dari teorema sisa ya, karena ini akan menjadi konsep dasar kita dalam berhitung ya, karena soal ini cukup panjang nanti caranya karena berbentuk persamaan H dan persamaan F dan G ya, jadi sangat banyak nanti coret-coret, jadi tidak apa-apa ya. Pertama, agar tidak pusing, kita tulis acuan dulu untuk menuliskan rumus di bawahnya ya. Di sini acuannya kita gunakan teorema sisa. Rumus teorema sisanya adalah fx sama dengan gx plus atau dikali hx ya, ditambah sx. Nah, di sini agar teman-teman tidak salah, ya kita tulis terlebih dahulu keterangannya ya, karena di sini kebetulan persamaannya juga sama-sama berbentuk fx, gx, dan hx. Ya, tetapi fungsinya berbeda ya. Fx di sini dia adalah sebagai fungsi polinomialnya, kita tulis fungsinya. Sedangkan gx ini adalah persamaan pembaginya, ya. Ini nanti fungsinya berbeda dengan gx yang ada di soal ya. Berikutnya hx di sini adalah sebagai hasil dan sx di sini adalah sebagai sisa ya. Ini adalah acuan kita nanti untuk menuliskan rumus yang di bawah. Oke, kakak beri kotak terlebih dahulu. Berikutnya, di sini kita tulis persamaan yang ada di soal ya. Di soal persamaannya adalah hx sama dengan fx dikali gx ya. Kita tulis di sini hx sama dengan fx dikali dengan gx ya, seperti ini. Nah, kita tulis hx di sini adalah fungsi h. Artinya, jika kita tulis persamaannya akan menjadi pembagi dikali hasil ditambah sx ya. Jadi, artinya kita harus tahu dari masing-masing fungsi ya, dari fungsi h, fungsi f, dan fungsi g, pembaginya adalah berapa ya. Kita cek di soal, ternyata di sini fx akan dibagi ya, di sini kakak tulis keterangannya terlebih dahulu di atas pembagi. Di sini fx pembaginya adalah x-1 dan x-2 ya, x-1 dan x-2. Sedangkan gx pembaginya ternyata sama ya, x-1 dengan x-2. Berikutnya hx pembaginya adalah x kuadrat min 3x plus 2 ya, x kuadrat min 3x plus 2. Dan ini adalah nilai yang ketika kita faktorkan hasilnya akan menjadi x-1 dan x-2 ya. Artinya di sini kesimpulannya adalah bahwa nilai pembagi ketiga fungsi ini adalah sama ya. Pembaginya sama. Berikutnya kita lanjutkan kembali. Di sini kakak tulis juga data dari nilai sisanya ya, agar nanti kita mudah untuk pakai di coret-coretan. Di sini ditulis F jika dibagi X-1 ya, X-1 ingat X-1 ketika kita jadikan akar, nilainya akan menjadi X sama dengan 1 ya. Artinya di sini F ketika nilainya 1 dia akan bersisa 2. Berikutnya F jika bernilai 2 sisanya adalah 3 ya. Berikutnya G ketika nilainya 1 ya, sama di sini nilainya adalah 5, dan G ketika bernilai 2, X-nya 2, sisanya adalah 4 ya. Ini adalah nilai sisa. Dan yang ditanya di soal adalah SX ya, sisa
dalam persamaan Gx ya. Di sini bukan Gx ya, tetapi Hx. Kakak salah tulisnya di sini Hx ya. Maka hasilnya akan menjadi, kita bisa misalkan dengan Px plus Q. Hasilnya berapa? Inilah yang ditanya. Sekarang kita pisahkan, kita beri kotak terlebih dahulu. Berikutnya dari data-data di atas nanti akan kita gunakan untuk berhitung. Ya, langsung saja kita ganti nilai dari Hx-nya. Hx, ingat, fungsi sama dengan pembagi dikali hasil ya. Di sini pembaginya si Hx adalah x min 1 dan x min 2 dikali Hx ditambah sisa. Ingat, sisa Hx di sini adalah kita misalkan menjadi Px ditambah I. Ya, seperti ini. Ini adalah si Hx-nya. Berikutnya Fx-nya juga kita tulis di sini nilainya Fx atau fungsi sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa ya. Jadi pembaginya si Fx atas ya. Nilainya adalah x min 1 dikali dengan x min 2 dikali dengan hasilnya si Fx tetap Hx saja di sini ditambah sisanya ya. Sisanya juga tetap Sx saja. Ya, jadi kita tidak ganti dengan ini, tetapi dia tetap Sx saja. Karena ini yang permisalan hanya untuk si sisa Hx ya. Ini kita beri kurung. Berikutnya kita kali dengan Gx ya. Gx juga sama. Di sini Gx-nya kita tulis pembagi dikali hasil ditambah sisa ya. Pembaginya Gx adalah x min 1 dikali x min 2. Berikutnya dikali Hx ditambah Sx ya, seperti ini. Kita beri kurung ya. Ini tidak muat, kakak beri kurung yang di sini aja. Ya, dari sini ini rumus yang akan kita gunakan ya, cukup panjang. Agar lebih mudah dipahami, kakak beri keterangan terlebih dahulu. Ya, ini adalah si Hx. Yang ini adalah si Fx. Yang ini adalah si Gx. Ya, terus berikutnya rumusnya kakak beri kotak ya. Di sini kakak beri kotak karena ini adalah acuan kita untuk berhitung. Kita beri kotak. Berikutnya kita tulis di sini ketika X-nya sama dengan 1 ya. Untuk yang X-nya bernilai 1 ya, hitungannya akan menjadi 1 dikurang 1 ya. Kita hitung dengan acuan rumus yang di atas. 1 dikurang 2 Hx ditambah P 1 ditambah Q sama dengan dalam kurung 1 dikurang 1, 1 dikurang 2, Hx ditambah sisa ketika F-nya 1 adalah 2. Ya, jadi ini kita tulis nilainya adalah 2. Diberi kurung lagi, di sini dalam kurung 1 dikurang 1, berikutnya 1 dikurang 2, Hx, sekarang kita tulis sisa pada saat G-nya 1 ya. G-nya 1 memiliki sisa 5 ya. Berikutnya dari persamaan ini kita bisa lihat nilainya 1 dikurang 1 hasilnya 0, maka perkaliannya akan menghasilkan 0. Yang di sebelah sini juga ya hasilnya 0, maka perkaliannya bernilai 0 dan yang sebelah sini juga 0 ya. Berikutnya kita bisa tulis hasil perhitungannya akan menjadi P ditambah Q sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10 ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Ya, ini berikutnya kakak minta maaf tulisannya agak dibuat kecil ya karena sudah hampir tidak muat. Ya, berikutnya kita hitung kembali saat X-nya sekarang bernilai 2. Ya, kita tulis X-nya 2, kita hitung 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 dalam kurung 2 kurang 2 Hx ditambah P 2 ditambah Q sama dengan yang ini nilainya sama ya, kita ganti X-nya dengan angka 2. 2 dikurang 1, 2 dikurang 2 dikali Hx ditambah sisa Fx saat 2 ya. F2 sisanya adalah 3. Berikutnya 2 kurang 1
Ya, ini kakak beri kurung dulu. 2 kurang 2 HX saat GX-nya atau G2-nya ya bernilai sisanya 4. Berikutnya, sama seperti atas, kita coret yang hasilnya 0. Ya, di sini 2 dikurang 2 hasilnya 0. Jadi kita coret nilai depannya. Berikutnya 2 kurang 2 hasilnya 0. Kita coret juga. Ya, berikutnya ini 2 kurang 2 hasilnya 0. Ya, kita coret juga. Maka hasilnya akan menjadi 2P ditambah Q, nilainya akan menjadi 3 dikali 4. Nilainya adalah 12 ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Berikutnya, setelah kita tulis persamaan kedua, kita hitung dengan SPL DV ya. Jadi kita SPL DV ya, sangat kecil nih coret-coretannya ya. SPL DV-nya kita tulis di sini nilainya P ditambah Q hasilnya 10, 2P ditambah Q hasilnya 12 ya. Kita kurangi, nilainya akan menjadi min P sama dengan min 2 ya. Maka nilai P-nya adalah 2. Berikutnya kita substitusi, masukkan ke atas ya. Berikutnya adalah P ditambah Q sama dengan 10, sedangkan P-nya tadi bernilai 2 ya, maka Q-nya akan bernilai 8 ya, benar 8. Ya, jadi hasilnya jika kita tulis di sini hasilnya akan menjadi SX-nya akan menjadi PX ditambah Q ya. P-nya 2 artinya 2X ditambah 8. Ya, inilah hasil jawaban untuk soal nomor 13 ya. Caranya sangat panjang ya karena kita terbentur di rumus yang HX sama dengan FX dikali GX ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa sederhanakan ya dengan cara yang dicoret seperti ini sudah pasti tidak usah dihitung. Jadi langsung saja PX plus Q sama dengan sisanya 2 kali 5. PX plus Q sama dengan 3 kali 4. Nanti langsung dapat ya. Jadi kakak sengaja menulis seperti ini agar teman-teman memahami terlebih dahulu konsepnya. Nanti ketika sudah paham konsepnya, tinggal kita hilangkan langkah-langkah yang tidak perlu ya. Itulah yang biasanya disebut sebagai rumus cepat. Ya, tetapi yang lebih penting buat kakak adalah teman-teman memahami konsepnya terlebih dahulu agar bisa mengerjakan dan menciptakan rumus cepat sendiri. Ya, jadi jawaban yang sesuai untuk soal nomor 13 adalah yang D.